Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ketika dua hewan dengan kemampuan yang seimbang melakukan pertarungan, maka pertarungan itu akan berjalan menarik dan hasilnya susah ditebak. Hingga ada salah satu yang akhirnya kalah atau melarikan diri. Tapi ketika dua hewan dengan kemampuan yang tidak seimbang melakukan pertarungan, maka pertarungan itu jadi pemandangan yang menyedihkan. Dalam video ini, admin akan membagikan pertarungan hewan pemangsa yang tidak seimbang. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ukurannya tidak seimbang, kekuatannya tidak seimbang, pasukannya tidak seimbang, statusnya tidak seimbang, dan mereka hidup di habitat yang berdekatan, dan mereka sering bertemu, dan mereka adalah pemangsa yang agresif. Cheetah bukanlah lawan sepadan bagi para singa. Dominasi singa tidak bisa diimbangi oleh para cheetah. Tapi interaksi di antara keduanya sering terjadi. Seekor cheetah jantan pernah dikalahkan oleh seekor singa betina. Dan bayangkan jika cheetah harus melawan singa jantan. Dan bayangkan jika cheetah harus menghadapi pasukan singa. Tentu saja nyawa cheetah ada dalam bahaya. Lalu, pernahkah singa dikalahkan cheetah? Mau dikatakan kalah, tapi agak meragukan. Lebih tepatnya, singa pernah dibuat mundur oleh cheetah. Salah satu prestasi terbaik yang dicapai cheetah, dan bahkan tidak bisa dilakukan oleh macan tutul. Cheetah pernah menantang singa, mengejar singa hingga kabur ketakutan, mengusir singa jantan. Tentu saja, itu adalah prestasi yang luar biasa. Pertarungan yang tidak seimbang, tapi dalam momen tertentu, cheetah bisa saja membuat suatu kejutan. Jakal bisa mendekati singa dan meminta sedikit makanan. Jakal diabaikan oleh cheetah dan beberapa kali mencuri sedikit makanan cheetah. Jakal pernah ikut makan bersama hyena. Jakal sering berebut mangsa dengan burung nasar, bertarung dengan honey badger. Tapi jangan coba-coba mendekati macan tutul, apalagi musiknya. Macan tutul punya kelasnya sendiri. Pemangsa lain dan bahkan hewan lain yang berukuran besar mungkin mengabaikan jakal. Mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman berbahaya. Jakal juga tidak dianggap sebagai mangsa. Tapi bagi macan tutul, jakal merupakan salah satu target buruan yang bisa dijadikan mangsa. Dan macan tutul berkali-kali memburu jakal, mengalahkannya dengan mudah dan memangsanya dengan lahap. Jakal berada dalam bahaya nyata jika berani mendekati macan tutul. Dengan ukuran yang berbeda jauh, jakal bukanlah lawan sepadan bagi macan tutul. Jadi, jika tidak mau turun level menjadi mangsa, ada baiknya mereka harus menghindari interaksi dengan si kucing besar itu. Untuk bisa mengalahkan seekor jaguar, dibutuhkan kerjasama dari beberapa pasukan. Jaguar yang mau dikalahkan sebaiknya yang sekarat. Lebih baik dilakukan di dalam air. Serangannya dilakukan dengan cepat. Dan apakah kaiman punya keberanian untuk menyerang jaguar? Sebenarnya, kaiman merupakan hewan pemangsa yang berbahaya. Mereka adalah jenis buaya, dan seperti yang kita tahu, buaya merupakan salah satu penguasa sungai. Berbeda dengan buaya di wilayah lain yang masih bisa mengimbangi para pesaingnya. Kaiman di Amerika Selatan seakan tidak berdaya jika menghadapi jaguar. Meski statusnya adalah pemangsa, tapi di hadapan jaguar, kaiman turun level menjadi mangsa. Ada banyak sekali momen perburuan jaguar terhadap kaiman. Bahkan, dokumentasi jaguar yang memburu kaiman lebih banyak daripada ketika jaguar memburu mangsa lainnya. Menunjukkan betapa jaguar begitu tangguh di hadapan kaiman. Ada banyak jenis anjing laut, mulai dari yang kecil, imut, besar, mengerikan, dan lain sebagainya. Semua jenis anjing laut adalah mamalia yang betah di lautan, punya kemampuan berenang yang hebat, dan mereka adalah pemangsa. Anjing laut biasanya memburu ikan dan hewan laut lainnya, bahkan yang berukuran besar juga bisa diburu. Tapi sayangnya, anjing laut yang berhadapan dengan beruang kutub langsung turun level. Mereka adalah pemangsa yang dimangsa. Meski jenis walrus berukuran besar, tapi beruang kutub masih bisa memburunya. Apalagi anjing laut lain yang ukurannya lebih kecil. Anjing laut punya kelemahan, di mana pergerakan mereka lebih lambat ketika ada di daratan.
Hal itu dimanfaatkan oleh beruang kutub untuk memburunya. Dan bahkan jika harus memburu di dalam air, beruang kutub masih terlalu tangguh untuk anjing laut. Ukuran beruang kutub yang besar, senjata alaminya yang berbahaya, serangannya yang mematikan, dan sifatnya yang agresif menyebabkan mereka susah diimbangi oleh anjing laut. Di kawasan Asia, macan tutul punya satu musuh alami yang terlalu tangguh bagi mereka. Harimau, saudaranya dari keluarga kucing. Dengan ukuran yang lebih besar, lebih kuat, lebih cepat, lebih buas, dan lebih berbahaya, harimau jadi ancaman nyata bagi macan tutul. Macan tutul bukan hanya direbut mangsanya, bukan hanya diusir dari wilayahnya, atau sekedar diancam. Tapi bahkan diburu dan dimangsa oleh harimau. Dan kejadian seperti itu beberapa kali terabadikan oleh manusia. Sebenarnya, macan tutul adalah hewan yang berbahaya. Mereka sering memburu mangsa yang greget, dan bahkan menurunkan level pemangsa lain hingga jadi mangsanya. Tapi di hadapan harimau, macan tutul seakan mendapat tuah dari perangainya sendiri. Mereka yang biasanya menurunkan level pemangsa lain, harus diturunkan levelnya oleh harimau. Macan tutul jadi mangsa bagi harimau. Yah, macan tutul benar-benar tidak berdaya ketika menghadapi harimau. Dan di Afrika, macan tutul masih harus menghadapi singa. Hewan yang karakternya mirip dengan harimau, tapi dengan pasukan yang lebih banyak. Tentu saja itu lebih membahayakan bagi macan tutul. Gimana nggak bahaya? Lawan satu singa betina aja, macan tutul kalah. Apalagi kalau lawan singa jantan. Apalagi kalau lawannya pasukan singa. Berbeda dengan harimau yang memangsa macan tutul. Singa jarang melakukannya. Mereka punya pilihan mangsa yang berlimpah, jadi singa jarang memangsa para pesaingnya. Tapi jika dirasa mengusik, singa akan menyerang macan tutul, dan bahkan membunuhnya tanpa ampun. Ada banyak sekali momen yang menunjukkan kehebatan singa ketika berhadapan dengan macan tutul. Dan sampai saat ini, admin belum menemukan bukti yang menunjukkan singa dewasa kalah ketika melawan macan tutul. Mungkin momen perlawanan paling ekstrim yang dilakukan oleh macan tutul adalah ketika mereka nekat memburu singa kecil. Hal itu terbilang ekstrim, karena jika sampai diketahui induknya, macan tutul pasti akan mendapat masalah serius. Entah ular berbisa, ataupun ular piton yang berukuran besar. Hampir semuanya bisa dikalahkan oleh honey badger. Hewan berukuran sedang yang sebenarnya bisa dikalahkan oleh ular berbisa. Tapi honey badger punya ketahanan tubuh terhadap bisa beracun. Bahkan ular piton yang biasa memburu hewan besar saja tidak berdaya jika lawannya adalah honey badger. Musang madu ini punya tubuh berukuran sedang, tapi tenaganya kuat. Bulunya tebal dan keras. Kulitnya susah ditembus. Cakarnya panjang, gigitannya berbahaya, dan sifatnya yang pemberani menyebabkannya jadi sosok yang mengerikan bagi hewan lain di sekitarnya. Ada banyak sekali pertarungan antara honey badger melawan ular. Dan hampir semua pertarungan yang ada selalu dimenangkan oleh honey badger, berakhir dengan kekalahan ular yang jadi makanan bagi honey badger. Dan masih ada banyak sekali pertarungan hewan pemangsa yang tidak seimbang, di mana sebagian dari mereka harus turun level dan jadi mangsa bagi pemangsa lain yang lebih kuat. Jika ada tambahan informasi, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.